Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu. Perkenalkan saya Jupiter Rizky Agustina dengan NIM 2532031. Malam ini saya akan menjelaskan materi tentang teori Jerome Brunner, yang dimana beliau adalah tokoh belajar yang paling efektif. Kita simak selanjutnya. Apa sih pengertian teori Jerome Brunner itu? Pengertiannya atau pengertian itu adalah teori belajar kognitif yang menekankan bahwa individu aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan eksperimen. Dengan pembelajaran yang paling efektif terjadi saat siswa secara aktif menemukan konsep. Teori ini juga mengemukakan 3 tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa untuk memahami informasi, yaitu agnatif, mekanik, dan simbolik. Selanjutnya ada tahap presentasi, ada 3, yaitu yang pertama ada inaktif yang berusia 0 sampai 3 tahun. Anak-anak belajar melalui tindakan langsung seperti bermain bola. Kan kalau bermain bola kan dipegang lalu dia melemparkannya gitu kan ya kalau anak-anak. Lalu yang kedua ikonik, umurnya 3 sampai 6 tahun. Anak-anak belajar melalui gambar atau visual, contohnya mengenal huruf, mengenal angka, mengenal hewan, melalui kartu gambar. Yang terakhir ada simbolik, anak-anak berusia 7 tahun ke atas. Ia belajar melalui bahasa dan simbol angka. Selanjutnya ada berpikir kritis dan kreatif, dan itu adalah dua kemampuan yang saling melengkapi. Jika berpikir kritis itu ada mengidentifikasi kekurangan mereka tidak hanya menerima informasi dan membuat dari keputusan guru, tapi juga berdasarkan logika dan langsung fakta. dalam pembelajarannya. Selanjutnya yang nomor 2, mencari, menemukan, mampu dan memecahkan memahami masalah. konsep-konsep baru melalui pengalaman dan Jika berpikir kreatif itu yang kedua contohnya menghasilkan ide-ide baru melakukan pencobaan dunia dan mencari solusi alternatif. mencari informasi Ya, dari berbagai selanjutnya sumber. mampu Yang kedua memecahkan adalah masalah. Kalau mampu guru memecahkan berperan masalah, sebagai ya kita fasilitator. bisa Yaitu berarti memecahkan mereka solusi, tidak hanya memberikan mencari informasi solusi, secara mencari langsung, solusi dan menerapkan tapi yang solusi yang membantu efektif siswa untuk untuk hasil yang menemukan pengetahuan kita inginkan. dan guru Selanjutnya berperan memiliki rasa sebagai ingin pembimbing, tahu yang tinggi. pengarah, sumber Itu contohnya seperti informasi, apa sih? dan Ketika pemberi dukungan atau murid support. sering Yang bertanya, ketiga ada mencari jawaban, yang dan ketiga berarti menunjukkan ketertarikan pada bahwa hal pengetahuan itu yang tidak baru. hanya Yang diterima terakhir secara ada pasif, tapi dapat juga menerapkan diperoleh melalui pengetahuan di pengalaman situasi baru. langsung dan Contohnya refleksi. seperti Artinya pengetahuan itu tidak bisa menggunakan apa yang oleh orang sudah lain seperti dipelajari dalam guru, konteks yang berbeda. buku, dan lain-lain. Ada Yang terakhir, berpikir kritis dan kreatif. Itu artinya adalah supaya dua kemampuan yang saling melengkapi. dipelajari Jika berpikir tidak mudah kritis, dilupakan jika berpikir dan kritis bisa itu diingat dalam ada waktu jangka mengidentifikasi panjang. kekurangan dan Selanjutnya ada karakteristik teori pembelajaran Jerome Brunner. Beliau memiliki beberapa karakteristik utama yang menekankan bagaimana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui proses aktif, yaitu belajar sebagai proses penemuan atau disebut dengan discovery learning. Yang kedua, ada siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi menemukan sendiri konsep dan prinsip melalui eksplorasi dan pengalaman belajar. Yang terakhir ada guru berperan sebagai fasilitator, bukan sekedar pemberi informasi, tetapi sebagai pembimbing, sebagai support system bagi anak muridnya. Yang selanjutnya kita pembahasan untuk belajar spiral atau spiral kurikulum. Konsep penting diperkenalkan sejak dini dan diajarkan kembali pada
tingkat yang lebih tinggi sesuai perkembangan kemampuan siswa. Tujuannya untuk apa sih? Untuk pemahaman semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Lalu yang kedua ada struktur pengetahuan. Materi pelajaran sebaiknya disusun berdasarkan struktur yang logis dan sederhana agar mudah dipahami dan diingat. Pemahaman struktur ini membantu siswa menghubungkan pengetahuan baru dengan yang sudah dimiliki. Lanjut yang ketiga ada representasi pengetahuan atau mode of representation. Beranar membagi cara manusia memprestasikan pengetahuan menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada enaktif, belajar melalui tindakan secara langsung. Yang kedua ada ikonik, belajar melalui gambar atau visual. Yang terakhir ada simbolik, belajar melalui bahasa atau simbol seperti kata, angka, dan rumus. Lalu yang keempat ada motivasi intrinsik. Pembelajaran efektif terjadi ketika siswa termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan hanya karena hadiah atau nilai. Dan rasa ingin tahu dan kepuasan saat menemukan sesuatu menjadi pendorong utama. Selanjutnya ada tahap-tahap proses belajar matematika. Ada 3 tahap dalam proses belajar matematika. Yang pertama ada tahap enaktif, yang tadi saya jelaskan, yang disebut tindakan, belajar melalui benda nyata atau kegiatan secara langsung untuk memahami konsep dasar. Yang kedua ada tahap ikonik, yang bisa disebut gambar atau visual, memahami konsep melalui gambar atau simbol visual sebagai jembatan antara konstruk dan abstrak. Yang ketiga ada tahap simbolik yang disebut abstrak, menggunakan simbol atau rumus matematika untuk menyelesaikan masalah, menunjukkan pemahaman yang matang terhadap konsep. Apa sih kelebihan dan kekurangan teori Brainerd itu? Yang pertama kelebihannya pembelajaran aktif, yang kedua pengembangan kemampuan berpikir, yang ketiga ada pembelajaran bermakna, dan terakhir ada meningkatkan kreativitas. Sedangkan kekurangannya ketergantungan pada guru, keterbatasan sumber daya, dan waktu yang kesimpulan dari teori belajar Jeremy Brainerd adalah menekankan bahwa proses belajar merupakan suatu kegiatan akhir di masa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri melalui penemuan yang disebut discovery learning. Brainerd berpendapat bahwa pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa terlibat secara langsung dalam menemukan konsep, bukan hanya menerima pengetahuan secara pasif. Ia juga mengenalkan 3 tahap representasi dalam belajar yang saya sebutkan tadi, ada enaktif, ikonik, simbol, dan simbol. Cara ini sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran, terutama dalam pelajaran matematika, karena melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Sekian presentasi malam ini. Saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kekurangan kata atau kurang, saya sampaikan terima kasih. Selamat malam Ibu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.